Inilah Korea Selatan pada tahun 1950-an. Setelah lebih dari 3 dekade dijajah oleh Jepang dan 3 tahun perang saudara, negara ini berada dalam kehancuran dengan PDB per kapita hanya $67 per tahun. Namun lebih dari 70 tahun kemudian, Korea Selatan bangkit menjadi ekonomi terbesar ke-9 di dunia. Jadi apa yang terjadi dalam kurun waktu 70 tahun itu? Mari kita bahas. Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke masa lalu. Setelah perjanjian Jepang-Korea pada tahun 1910 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Kekaisaran Korea saat itu yaitu Lee Won-yong dan Terauchi Masatake dari Jepang, Korea secara resmi menjadi koloni Jepang. Selama masa kolonial, Jepang mengeksploitasi sumber daya, melarang penggunaan bahasa Korea dan penulisan Hangul, memaksa orang Korea mengadopsi nama keluarga Jepang, bahkan merekrut mereka untuk wajib militer dan kerja paksa. Lalu pada tahun 1950, hanya 5 tahun setelah kemerdekaan, Korea terjun ke dalam perang saudara selama 3 tahun yang memecah negara itu menjadi Korea Utara dan Selatan. Perang ini menewaskan lebih dari 2,5 juta orang dan menyebabkan penurunan produk domestik bruto hingga 80%. Namun pada tahun 1961, sebuah peristiwa mengubah arah Korea Selatan, yaitu kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee. Setelah merebut kekuasaan dan menjabat 4 kali sebagai presiden, Park memainkan peran penting dalam mengubah Korea Selatan menjadi kekuatan ekonomi melalui kebijakan yang kontroversial tetapi efektif. Alih-alih fokus pada pengembangan perusahaan milik negara seperti banyak negara lain, Park mendukung konglomerat keluarga multinasional yang dikenal sebagai chaebol dengan tujuan membangun kekaisaran ekonomi yang bebas dan mandiri. Presiden Park menyadari bahwa Korea Selatan dengan sumber daya alam yang terbatas dan ancaman militer besar di perbatasannya membutuhkan industrialisasi untuk memastikan masa depannya. Untuk mencapai visi ini, ia menerapkan rencana ekonomi 5 tahun yang berfokus pada kemandirian produksi, mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Namun, Korea Selatan saat itu masih negara miskin. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan dana untuk investasi industri itu? Pada tahun 1965, Presiden Park Chung-hee memulihkan hubungan diplomatik dengan Jepang dan berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 800 juta US dollar dari Jepang, yang setara dengan 20% dari PDB Korea Selatan pada waktu itu. Hasilnya, antara tahun 1962 hingga 1982, utang luar negeri Korea Selatan meningkat lebih dari 400 kali lipat. Dari 89 juta US dollar menjadi lebih dari 37 miliar US dollar. Namun seiring dengan meningkatnya utang itu, PDB Korea Selatan juga melonjak dari 80 US dollar menjadi 1.600 US dollar. Hari ini, chaebol memegang peranan besar dalam ekonomi Korea Selatan dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Menurut data CEO Score tahun 2017, 10 chaebol terbesar di Korea Selatan berkontribusi hingga 44% terhadap PDB negara itu. So, jadi apa pendapat kalian tentang transformasi luar biasa Korea Selatan ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah.